juga sebenarnya deg-degan banget untuk ya bisa nyelesain satu kasus berdua sama Gigi lagi tanpa bantuan Komo. Hai, halo Gigi. Rindu ya? Halo Rindu. Ya ampun, kamu kenapa kok baru datang udah sedih? Kita belum tahu banget cerita kamu loh. Ini malah jadi panik yang ada lihat kamu kayak gini. Kenapa? Coba diceritain ke kita deh, ada apa? Jadi gini kak, aku punya pacar namanya Riko. Terus dia tuh anaknya tuh baik dan dia tuh romantis pas aku masih pacaran sama dia. Kita pacaran baru 5 bulan. Iya, terus kalau dia baik kenapa kamu sedih banget kayak itu gini? dia. Ya masalahnya dia berubah gitu. Dia akhir-akhir ini cuek banget. Udah 2 minggu. Dia ini punya kecurigaan sama cowoknya gitu loh. Dia sedih dan dia ngerasa cowoknya udah terlalu banyak ingkar janji sama dia. Misalnya kayak contoh hal yang udah dia ingkar sama kamu tuh apa? Jadi kita pernah jalan tuh kan tiap malam minggu tuh biasanya kita tuh jalannya ke pantai. Terus Bagus banget. tapi tiba-tiba dia ngilang gitu aja, dia tanpa kabar. Enggak, maksudnya gini, ngilang tanpa kabar pada saat hari itu atau emang udah sering ngilang? Udah sering Ngilang Iya. tanpa kabar dan bersamaan itu dengan dia juga suka ngingkar janji. Iya. Ya udah, berarti dia emang udah nggak ngehargain hubungan kalian lagi kalau bisa aku bilang ya kayak gitu ya. Ya nggak bisa mikir kayak gitu juga sih Gi. Maksudnya kita harus lihat dari kacamata cowoknya juga. Mungkin sebenarnya dia adalah tipe cowok yang cuek, tapi karena dia awal-awal ngedeketin kamu, terus dia jadi harus romantis, dia harus beradaptasi. Tapi mungkin lama-kelamaan ya capek juga gitu loh. Iya. Karena yang namanya hubungan itu kan balik lagi ke menjadi diri kita sendiri-sendiri. Kalau misalnya kita nggak bisa jadi diri sendiri di sekitar pacar kita, ya ngapain kita pertahanan hubungan itu? Gue mau kita tetap adil dalam mengambil sikap dan juga memutuskan sesuatu gitu loh, gengs. Ya lo gak bisa samain hal itu sih Gi. Maksud gue kita tuh dari kemarin ya beberapa kali kita ngadepin kasus bareng. Kesalahan kita adalah terlalu cepat ngambil kesimpulan. Ini masih hal-hal kecil gitu loh, hal-hal yang masih bisa dikomunikasiin menurut gue. Kakak tuh nggak bisa dengerin aku ya. Jadi gini kak, aku tuh ini tuh bukan hal-hal yang sepele buat aku, itu hal penting banget. Ada Iya, sesuatu sekarang hal yang gini loh. besar nggak, Cer? Ada Gini. sesuatu hal yang besar buat seseorang, ada sesuatu hal yang kecil, dan menurut dia kalau yang masalah ingkar janji, lo pasti jadi susah percaya kan sama dia. Karena gue juga pernah punya pengalaman gitu loh, kalau yang namanya Ya, lo gak bisa diingkarin nyamain pengalaman dia sama pengalaman lo dong. Ya gue di situ baper dong, gengs. Dan gue merasa ya kita sebagai cewek harus bisa percaya sama cowok kita. Mungkin aja dia sekarang lagi ada masalah yang belum bisa diceritain. Karena 5 bulan juga belum waktu yang lama buat dia bisa mengenal pacarnya baik-baik. Enggak kak, selama ini kita tuh saling terbuka, kita nggak ada saling nutupin sama satu sama lain. Ya, pokoknya kalau menurut gue sih masih belum bisa terima 100% ya. Maksudnya sorry banget, gue tahu lo klien kita dan gue tahu prioritas kita adalah lo, tapi di sini gue masih belum bisa ngerti kenapa lo sampai minta tolong sama tim katakan putus cuma untuk masalah ingkar janji, hal-hal yang kecil juga gitu loh. Kita udah nanganin kasus-kasus yang gede sebelumnya. Dan menurut gue ini adalah kasus yang harusnya bisa diselesaikan dengan lo ngobrol langsung aja sama pacar lo tanpa bantuan gue, tanpa bantuan Gigi. Nah, berarti lo udah pernah ngomong belum soal masalah ingkar janji ini sama pacar lo? Udah pernah ngomong? Udah pernah. Berapa udah sering ngomong? Udah sering banget. Berarti dia yang bebal dong kalau kayak gitu, kalau dan dia nggak ada perubahan ya? Nggak ada sama sekali. Yaudah kita ke jalan tengahnya aja deh. iya. Kita lihat dulu nih kayak gimana kalian benar-benar komunikasi, gimana reaksi dia ketemu sama lo. Lo ada janjian Udah. sama dia? Ya udah, ini kamu janjian sama dia udah tahu belum tempat sama waktunya di mana biar kita bisa nganterin kamu langsung Ya, gitu. itu saya set up kamera juga. Ini jadi masalahnya kak. Apa tuh, gimana? Soalnya aku sama dia belum tahu tempatnya di mana. Kita belum ketemu. Loh, katanya tadi udah janjian. Jadi baru gimana maksudnya janjian tempat sama waktu tapi belum tahu di mana? Iya belum tahu. Gimana Ya sih? lo nggak bisa kontak dia lagi atau SMS Coba, dia, coba, make iya sure deh. gitu. Karena kita juga butuh kejelasan. Nah, setelah di situ klien kita mencoba untuk menghubungi pacarnya, kemana nih cowok gitu loh, sampai akhirnya ditelepon lagi sekali sama dia, akhirnya diangkat tuh, gengs. Halo, Riko, kamu di mana? Ini aku udah jalan loh. Kita janji kan hari ini janji. Kita jadikan hari ini kan janjiannya kan? Iya, samperin. Kamu di mana? Ya udah, ntar kita ketemuan ya. Tempatnya di mana? Oh ya udah 3 jam lagi ya udah. Ya udah dong, dan di ending teleponan itu ya si cowoknya masih ngucapin love you karena si klien kita ini ngucapin love you too. Ya berarti di sini memang masih ada perhatian gitu loh, geng. Dia masih ngomong love you juga kan ke lo? Nggak, ya udah, ini kan juga ya kalau emang masih love you ya masih biasa. Love you cuma bisa jadi kata-kata doang gitu loh. Gue bukan berusaha untuk negatif Kenapa thinking. jadi negatif banget sih dia Enggak, sekarang? enggak, tapi maksud gue ya 3 jam lagi gitu, dan dia baru dikasih tahu sekarang gitu loh. Kayak seenaknya banget loh, kayak mau ada janji-janji. Tapi kita udah dapet kepastian nih. Dia ngajak ketemu di mana? Nikah tempat biasa. Kafe tempat biasa. Jamnya?
jam 3 jam lagi. 3 jam dari sekarang sore, berarti sempat. Di situ gue dan Gigi langsung aja menggiring klien kita pergi ke kafe tempat mereka janjian. Tenang aja, di sini kita bakal cari tahu si Riko ini kenapa, dan kalau emang lo masih bisa perbaikin hubungan ini, lo berjuang lebih, tunjukin sama dia lo sayang sama dia, supaya dia nggak bisa sepelein lo kayak gini, oke? Iya. Tadi gue lihat di Google. Pak, kita ambil kiri langsung aja nih Pak. Kafe yang ini nih, sebelah kiri. Boleh langsung kiri aja, kita parkir di sini. Akhirnya di situ gue, Gigi, tim katakan putus dan juga klien kita sampai di tempat janjian yang udah dipilih sama target kita, Riko. Ya, dia udah ada ngasih kabar nggak sekarang nih kira-kira? Belum. Ya sama sekali. Lama sih ya waktunya. Atau gimana Gi? Kita sekarang mendingan cari tempat aja di mana kita bisa mantau mereka tanpa kelihatan. Iya udah, Karena kita juga belum pernah kesini. Ya udah. Sekarang pokoknya gue minta tolong sama lo tunggu dia aja dulu. Abis itu nanti kalau emang dia udah ngomongin semua masalah lo sama dia. Ya, gue masih berusaha positive thinking lagi. Ya, berusaha untuk berpikir ya mungkin ada alasan lain gitu loh, geng. Sampai akhirnya setengah jam kita tunggu, 1 jam kita tunggu, 1,5 jam kita tunggu, cowoknya nggak datang juga. Harusnya udah jamnya. Harusnya si cowok ini datang. Dan 3 jam itu waktu prepare yang sangat-sangat lama, Cit. Kecuali dia jalan dari Belitung tahap apa segala macam. Ya kita juga nggak tahu sih ya rumah dia lokasinya di mana, kendaraan atau apa kita nggak tahu. Ngelihat dia penuh harapan, ngelihat bolak-balik ke arah pintu datang, tapi ternyata pacarnya itu nggak datang. Kita tadinya pengen nyamperin dia, tapi pada saat itu datanglah seorang cowok, geng. Ini bukan. Oh ini itu kan? Datang kan? Bukan. Ini bukan target kita. Bukan. Lu lihat mukanya beda. Coba buka handphone. Mana? Bawa nggak? Enggak. Iya. Bukan kan? Bukan kan? Ini siapa lagi? Coba. Kok kamu bisa di sini sih? Enggak, tadi aku lagi lewat aja, terus aku lihat kamu di sini, makanya aku kesini. Oke. Dan sekalian ada yang aku mau kasih kamu. Kamu mau kasih aku apa? Ini. Dia care banget sama Rindu, bahkan dia sampai kayak apa ya namanya, ngasih sebuah novel buat Rindu. Kok kamu tahu kalau aku pengen novel ini dan aku suka banget sama novel ini? Ya gimana ya? Aku tuh udah tahu semua kesalahan kamu. Ini cowok siapa sih sebenarnya? Kok tahu banget soal si klien kita? Enggak, tapi yang itu buku baru Gi. Jadi ini mungkin bukan yang ngembalin atau apa, tapi memang dia niat untuk beliin buku buat klien kita. Kamu tahu nggak kenapa donat itu bolong tengahnya? Aku nggak tahu tuh. Emang kenapa? Karena yang utuh dan bulat itu hanya cintaku untukmu. Apaan sih, kamu bawa banget. Mending kita jalan-jalan ke pantai yuk. Mau kan? Mau ya? Kayaknya enggak deh. Soalnya aku lagi nunggu Riko di sini. Mungkin lain kali aku berharap kamu mau nerimain ajakan. Fix, ini cowok tuh naksir sama klien kita. Kalau gue jadi Rindu, gue bakal bingung sih memposisikan diri gue seperti apa. Kamu tahu kan kalau aku punya pacar. Dan pacar aku tuh sahabat kamu. Tapi Rindu, aku rela kok nungguin kamu sampai kapanpun. Dia ngomong gitu nih. Iya, gue tahu. Tapi maksudnya si klien kita pun juga nggak ngasih jawaban apapun kan? Ya udah deh, aku balik dulu ya. Soalnya ada urusan. Oh ya udah. Makasih ya, teleponnya aku suka banget. Kalau ada apa-apa kabarin aku aja ya. Oke. Makasih ya. Bye. Hati-hati. Guys, coba dong tolong di follow cowok yang tadi, diikutin aja. Kita masih nggak tahu dia siapa, tapi coba ikutin terus dia. Ya udah, ini kan si cowoknya juga nggak datang. Ya udah, mendingan kita samperin aja deh. Samperin aja deh. Kita samperin si Rindu di sana, dan pada saat itu si Rindu udah makin khawatir dan udah makin kesel gitu karena cowoknya nggak datang. Kok nggak datang? Udah, sebelum kita bahas soal Riko, tadi itu cowok siapa? Itu si Aldi temennya Riko. Ya udah, gini aja menurut gue ini kan sekarang udah jelas nih Riko nggak datang, ya kan? Riko nggak datang. Kira-kira ada tempat lain nggak di mana kita bisa make sure dia di mana? Karena dia nggak ada kabar juga kan ke lo kan? Ya udah. Silakan sini. Sambil jalan nih. Coba lu telepon Riko, lu tanyain dia di mana, siapa tahu dia telat atau Ya, segala macam. soalnya gue jadi khawatir gitu loh, takutnya ada alasan apa? Karena kan tadi yang nentuin tempatnya dia, masa dia nggak datang? Gak diangkat, Kak.
Ini dia biasa dia kalau ngingkar janji selalu kayak gini, maksudnya Iya, nggak datang selalu kayak tiba-tiba. Bukan apa alasannya? Kenapa si Riko ini main batalin perjanjian aja, kita penasaran banget guys dan kita pengen cari tahu. Kata klien kita kemungkinan dia ada di kos-kosannya. Ya udah, Kos-kosannya dia. Iya. Kita cari ya udah kalau gitu. Gengs, kita berangkat ke kos-kosannya target kita sekarang ya. Boleh nggak tolong siapin mobil sekarang? Yuk. Ya udah. Oh ini ya. Los ini kosannya ada di depan gue, ini tim rider juga kayaknya udah nyampe. Coba dikondisiin dong gimana lihatnya. Kalau kita lihat dari kos-kosannya ada beberapa motor. Mana ada lo ada. Itu kan motornya dia kan, punya si Riko. Mana ini? Itu motor dia. Iya, berarti dia ada di rumah dong. Berarti dia di kosan dong. Kenapa dia nggak berangkat? Nggak, yaudah sekarang gini aja. Gimana kalau lo turun aja langsung ya, lo coba ketok kos-kosannya, lo coba tanya. Kalau memang dia ada di rumah, lo tanya alasannya kenapa dia bisa sampai nggak datang. Bener. Akhirnya di situ dia nurut sama kita dan akhirnya dia turun lah dari mobil. Dia turun dari mobil, dia nyamperin ke kosan si cowoknya. Riko, Assalamualaikum. Ya. Kok kamu kesini sih dulu? Ya, Ya udah ntar dijelasin duduk aja dulu. kamu kenapa nggak dateng? Oh iya, aku lupa. Aku udah lama banget tahu nunggu kamu di sana. Kamu nggak sayang lagi sama aku? Ya aku masih sayang kok sama kamu. Tapi tadi aku ketiduran, capek banget soalnya aku juga lagi sakit. Sepele. Apaan coba, dia lebih mengutamakan istirahatnya dia. Dan tadi dia masih bisa janjian, Ambil Cis. sudut pandang dari klien kita. Tapi lo harus dari segi logika juga gitu. Ini lo kebawa perasaan banget nih yang gue lihat. Aku sayang banget sama kamu. Rasa sayang aku sama kamu tuh nggak bakal luntur kok. Tapi kamu nggak ngapa-ngapa kan? Ya enggak. Apa mau kita ke dokter yuk? Enggak usah. Dari pertanyaannya dia, kamu masih sayang sama aku atau enggak, berarti dia udah nggak percaya cowoknya sayang sama dia. Dan itu udah, aduh itu udah sakit banget dong Cid rasanya. Lu udah beli novelnya? Kamu jangan cemburu ya. Jadi ini novel itu dikasih sama teman kamu si Aldi. Tadi aku nggak sengaja ketemu sama dia pas lagi nunggu kamu di kafe. Nggak apa-apa kok. Aku nggak cemburu. Jadi ini novel itu dikasih sama teman kamu si Aldi. Tadi aku nggak sengaja ketemu sama dia pas lagi nunggu kamu di kafe. Nggak apa-apa kok. Aku nggak cemburu. Ini pertama kali banget guys gue temuin ada cowok yang ngelihat ceweknya digodain sama sahabatnya sendiri dan dia nggak masalah sama hal itu. Aneh banget. Ya udah gini aja. Aku pengen istirahat. Kamu juga pasti udah lama banget nunggunya. Ya udah kamu istirahat aja dulu. Kamu pulang aja dulu. Tapi kamu yakin? Ya aku yakin. Ya udah kamu pulang. Apa? Kamu? Aku antar ke rumah sakit ya? Enggak. Ya udah kamu pulang aja dulu. Serius. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kamu beneran nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa serius. Oh ya udah, aku pulang dulu ya. Gue nggak bisa, ini udah bener-bener nggak masuk akal. Gue nggak tahu lagi ini cowok kenapa. Gue nggak tahu lagi dia maunya apa. Kita mesti cari tahu deh. Kita harus cari tahu dia kenapa. Dia tuh lihat si klien kita udah balik. Yaudah, kasihan banget. Seorang perempuan itu dimanja dan diberikan perhatian dalam suatu hubungan. Bukannya kayak gini, dicuekin, ditelantarin, dan juga diinjek-injek kayak gini. Pas lo jawab dari Aldi, dia kayak biasa-biasa aja. Gue jadi curiga gitu, dia masih sayang sama lo atau enggak sih? Apa jangan-jangan dia Iya masih bohong aku pikir doang? kan kak. Kayaknya dia tuh udah nggak sayang lagi sama aku. Kayak ada sesuatu. Makanya itu juga yang Oke, gue kalau udah penasaran nggak gitu. sayang, gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa menjawab itu. Tapi yang di sini gue yakin adalah ada sesuatu yang lagi disembunyiin Nah, sama itu. dia. Dan pada saat kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba Riko keluar. Tapi dia bilang dia mau ngapain? Dia cabut. Dia langsung dikejar. Pak, kita ikutin motor yang ini, Pak. Ayo, oke. Pak, jalan, Pak. Dia ngebohong ini, Pak. Dia ada aneh-aneh. Ini kali pertama dia bohong sama lo nih. Udah kesekian kalinya. Udah kesekian kalinya pula, berarti udah parah banget nih cowok emang. Makanya kak, aku juga nggak tahu dia jahat banget sama aku. Ya
Ya udah, makanya sekarang kita ikutin dulu dia kemana. Gue yakin banget ini dia nggak mungkin ke rumah sakit, dan gue ngerasa dia juga nggak lagi sakit sekarang. Yang penting gimana caranya kita harus dapetin bukti dan kita harus cari tahu dia bakal ngapain. Iya, dan kita pun ngikutin dia pergi ke suatu tempat sampai akhirnya dia berhenti ke pantai. Hah? Sakit-sakit ke pantai? Nggak mungkin. Tahu nggak dia kira-kira biasanya ada aktivitas apa di pantai, atau dia ada yang harus ditemuin atau apa? Enggak ada, Kak. Ya biasanya juga kalau kita ke pantai ya kita selalu bareng-bareng. Udah gak pernah sendiri. Ya udah, berarti ini kan adalah tempat yang sering lo datengin bareng-bareng kan? Iya. Ya udah, kita coba lihat dia ngapain di sini. Dan pada saat itu kita langsung turun dari mobil dan kita langsung ngikutin si Riko ini. Gengs, kita minta alat penyedap diarahin ke si cowok ini dong. Kita nggak tahu nih. Tuh. Iya, kita nggak tahu. Itu kan si Riko. Oke, diperlukan. Di situ akhirnya kita ngelihat, gengs, kalau ternyata target kita Riko. Serius? Tapi terus dia ngapain? Iya, ngapain dia kesini coba? Nggak tahu. Dia nyamperin cewek. Lo nggak kenal ini siapa? Lo nggak kenal ini siapa? Gengs, ini coba dimonitorin, gengs. Ini dia ketemuan sama cewek, kita nggak tahu cewek ini siapa. Oke, dikondisikan di. Anak, Iya. sorry, aku telat banget. Aku juga baru datang kok. Oh, baru datang. Gimana keadaan kamu? Baik-baik aja kan? Iya, baik. Kamu udah makan? Udah, tadi udah makan. Tadi di rumah juga aku kesini makan dulu. Deh. Kamu udah makan? Udah. Gila, parah banget, dia lebih milih ketemu sama cewek ini dan ngebohong sama lo berarti. Aku harus apa sekarang, Kak? Aku harus apa? Aku nggak tahu lagi. Dia tega selingkuhin aku. Dia pergi sama cewek itu. Dan bisa aja cewek ini adalah penyebab selama ini Riko ingkar janji terus sama dia. Riko, waktu kamu 2 hari lagi. Kamu harus siap putusin Rindu. Mau nggak mau, kamu harus mutusin dia ya. Iya, aku tahu kok waktu aku tinggal 2 hari lagi. Dan aku pun udah siap untuk jauhin si Rindu. Dan aku pun udah berusaha untuk tinggalin Rindu. Nanti gimana dengan Rindu? Ya dia mau nggak mau harus terima kenyataan. Jika cinta dia, jujurlah padaku, tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Dia mau aku, Kak. Jadi selama ini dia tuh udah kehilangan semangat buat pacaran sama lo karena emang dia udah punya perempuan lain. Dan di sini bahkan ceweknya juga tahu kalau Riko tuh sebenarnya adalah pacar lo. Mereka berdua udah main di belakang lo. Dia pun nuntut gitu loh untuk si Riko ini putusin lo. Parah banget nih cowok, gue benci banget deh sama dia. Kenapa sih lo masih bisa sayang dan nangis buat dia? Kenapa sih? Ya kan aku sayang banget sama dia, Kak. Aku nggak mau pisah sama dia. Aku nggak mau, aku tetap mau sama dia. Di saat ku butuhkanmu, cinta Riko ini emang bener-bener cowok yang kelewatan. Aku janji putusin dia besok kok. Ntar aku kabarin ke kamu ya. Ya, kamu harus putusin dia pokoknya. Waktu kamu nggak banyak. Iya. Ya udah, aku pamit dulu ya. Ya. Kamu jaga kesehatan. Ya kamu juga ya. Iya. Gue gak ngerti lagi nih cowok udah parah banget, tau gak sih? Lo kurang apa sama dia? Coba gue tanya, lo kurang apa sama dia? Gue selama ini ngeliatin lo usaha terus buat dia. Tapi sekarang kenapa dia tega banget, Cik? Nah, di saat kita lagi menguatkan klien kita, gengs, tiba-tiba aja Aku nggak bisa kayak gini, Kak. Aku nggak bisa kayak gini. dia mainan handphone coba. Setelah si cewek itu pergi tadi dia langsung mainan handphone coba. Enggak, Lo- ini ada WA. Aku nggak tahu juga siapa. Ini dari Riko nih. bilang apa dia? Dia bilang apa? Dia bilang katanya dia mau ketemu sama aku besok di pantai. Kalau emang dia pengen mutusin si klien kita besok, menurut gue itu adalah hal yang paling baik gitu loh, gengs. Jadi aku harus gimana dong, Kak? Kalau menurut gue lo harus siap untuk terima keputusannya dia apapun, tapi setidaknya lo temuin dia dulu dan lo harus tahu apakah benar-benar karena cewek ini lo diputusin sama dia atau enggak. Oke, ya. Oke. Ya udah, kita sekarang cabut aja dari sini dulu. Lo tenangin dulu ya. Besok lo ketemu sama dia. Lo siapin dulu hati lo hari ini. Oke, ya, udah yuk. Aku sangat mengenalmu,
juga cintaimu, tapi kau tak pernah. Keesokan harinya kita udah di tempat janjiannya si Riko sama si Rindu, gengs. Oke, ini kan lo bakal ketemu sama dia dan pastinya dia bakal mutusin lo. Gue juga masih belum tahu gitu. Tapi kalau emang dia mutusin lo, please udah let go aja. Dia nggak pantas buat lo. Begitu kita sampai di pantai, kita lihat Riko lagi main layangan dengan santainya. Nah, cuman ini di sini dia kayak main-main tuh nggak sih, lo sampai main layangan? Nah, Jadi itu maksudnya dia tuh makanya. ya? apa sih emang? Karena kita dari awal pacaran, Kak. Dia tuh pernah nembak aku tuh pakai layangan. Jadi dia nembak lo pakai layangan dan Iya. sekarang dia mutusin lo pakai layangan. Iya, dan setiap kita ke pantai tuh kita pasti sering main layangan. Gila, maksudnya apa? Dia mau bikin lo makin sakit hati. Udah, lo ungkapin semuanya. Lo berhak di sini untuk ngomong sama dia, untuk ungkapin semua perasaan lo. Oke, sana. Lo, kita di sini support lo. Kalau ada apa-apa langsung balik ke kita. Oke? Iya. Mau main? Kamu kok gitu sih? Aku tahu kamu mau putusin hubungan kita seperti layangan itu kan? Berpikirnya kok gitu sih? Aku kemana kamu selingkuh? Aku nggak pernah selingkuh. Oke, emang perasaan aku nggak ada lagi sama kamu. Tapi aku nggak pernah selingkuh. Terus cewek yang kemarin di pantai siapa? Ntar kamu tahu sendiri siapa itu. Walaupun dia marah, dia masih begging gitu loh. Dia masih tetap, ya ampun. Maksud gue pemilihan kata-katanya pun emang nunjukin kalau klien kita tuh cinta banget sama cowoknya ini. Meskipun dia udah diinjek-injek, meskipun dia tahu kalau cowoknya ini udah selingkuh sama cewek lain. Kenapa sih ada cewek yang terlalu baik kayak gini? Coba. Kenapa gitu sih? Kita udah 5 bulan pacaran, tau nggak Riko? Ya aku tahu udah 5 bulan. Tapi aku pengen mengakhiri semuanya hari ini. Aku pengen kita putus. Hanya sebagian kecil dari hidupmu. Jujur gue udah baper banget, gue gak bisa nih ngeliat kayak gini, gue gak bisa banget. Karena emang gue kesel banget sama cowok ini. Gue gak nyangka ada cowok sejahat ini, tau gak lo? Iya, kenapa harus kayak gini sih? Sakit, gengs. Gue ngedenger itu juga kayak gue benci banget. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu banget kau putusin aku, ha? Sempurna terlihat Ya mau gimana lagi, kamu harus terima dong. Itu hak aku dong kalau aku mau mutusin kamu. mungkin hanya kau Aku jahat tau nggak? angguran saja. Jahat banget tau nggak? Terlalu bodohnya aku rasakan, terlalu terdapat pasangan yang baik untukku. Itu hak aku dong kalau aku mau mutusin kamu. Mungkin hanya kau Aku jahat tau nggak? angguran saja. Jahat banget tau nggak? Terlalu bodohnya aku rasakan. Itu dia banyak jawabannya. Pasti dia udah gak tahan banget. Jadi kesini udah gak usah banyak-banyak, habisin waktu lagi sama cowok gak guna kayak gini, tau gak? Cepetan. Gengs, itu si klien kita, coba ditarik ke sini deh, gengs. Setelah klien kita balik nyamperin gue dan Gigi, Aku kesel banget, Kak. Oke, gak usah begging-begging sama tahu dia. gue gak mau, tapi lo gak boleh kayak gini. Maksudnya lo harus punya harga diri juga sekarang. Udah jelas dia tuh salah sama lo udah gak usah pikirin dia lagi, lo udah gak usah peduliin dia lagi, oke? Udah gak usah liatin dia lagi. Udah, lupain. Ya udah, kita ada di sini, kita di sini tuh buat bantu lo, dan kita tuh sedih banget ngeliat lo diinjek-injek kayak gini. Udah. Sampai akhirnya di situ tiba-tiba gue dapat informasi lagi nih dari Fatar. Tunggu. Apa lagi sih? Lihat ke utara. Ke utara, sini. Gue dapat kabar dari Bang Oda, katanya sih. Tar, kenapa sih? Kasih tau. Sini. Apaan sih? Itu cowok yang kemarin. Aldi. Ngapain dia ketemu sama Aldi di sini? Ini aneh banget, gengs, karena dia ketemu sama Aldi di saat dia baru aja putus sama Rindu. Salam ya? Tadi. Sorry-nya. Apa kita manggil gue sini? Nggak, aku aja ngomongin ke kamu. Masalah apa? Masalah, aku tuh lah putus ke Rindu. Yang cewek yang kemarin, yang dia lihat tuh, itu cuma salah paham bayi. Itu tuh cuma saudaraku bayi, sepupuku, gak lebih sama sekali.
Bener kan si Riko cerita soal tadi dia udah mutusin lo, dan berarti dari tadi ya si Aldi udah ada di sini buat nemenin dia. Aku minta tolong ke Kak. Kak tuh orang ngebaik banget. Apalagi Kak baik banget ke Rindu. Aku tahu Kak ngarep Rindu selama ini. Dan Rindu pun itu orang ngebaik banget ke aku. Aku minta tolong ke Kak. Kak tolong jaga Rindu. Aku bakal jaga Rindu kok. Kak kan tau lah, aku udah dulu suka dengan Rindu. Aku tahu tuh. Aku janji, aku bakal jagain Rindu dan buat Rindu sayang kayak aku, sama juga nyayang kayak Kak. Aku yakin tuh. Ini sih fix gila, ini cowoknya. Ini cowok gak beres. Masa lo digilir kayak piala? Masa setelah dia mutusin lo, dia ngerahin lo sama temennya sendiri? Gimana gue gak emosi sebagai seorang perempuan? Ini sama aja kayak harga diri klien kita tuh diinjek-injek. Apaan sih? Enggak, lu harus lihat dari sudut pandang cowok juga. Ya apa? Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa gue lihat. Gak ada yang bisa gue lihat. Kamu dia sayang, dia pasti bakal berjuangin. Udah, kita lihat dulu, pasti ada sesuatu, nggak mungkin enggak sampai. Tapi bapak kamu mutusin Rindu. Oke. Jelasin ke Kak. Tapi aku dapatnya jelasin sekarang. Tapi Ada hal lah pokok. Dan aku pengen jelasin ke Kak besok. Gue gak ngerti lagi kita harus berpendapat kayak gimana, harus mikir kayak gimana. Gue cuma mau ketemu sama Aldi sekarang. Gue tanya. Kita tanya deh lah sama Aldi. Kak, udahlah Kak. Kenapa? Udahlah, nggak apa-apa. Kok udah Udahlah, aku udah bersama si Riko, udah. Ya, Tapi bener dia juga sih, nggak apa juga tapi sih, ini Cid. masih nggak tuntas Gi. Maksudnya apa dia ngomong kayak gitu loh. Ya udah kalau emang kayak gitu, kalau emang lo pengen tahu, mendingan kita cari tahu dari temannya dia. Guys, ini sekarang gue mau nanya sama lo, maksud lo apa tadi sama Riko kejadian dia piala bergilir? Lo kenal kan sama dia? iya, gua jelasin dulu. Tapi ini kenapa coba sini? Enggak, sekarang lo aja yang jelasin. Kita udah nanya tadi Jelasin sama lo maksudnya, bukan Al. jawab, lo malah nanya lagi. Sekarang pertanyaannya simpel. Oke. Lo tadi ngapain sama Riko? Udah gitu doang. Aku jelasin. Apa yang mau lo jelasin? Apa? Aku juga nggak tahu kenapa si Riko. Ya lo nggak usah bohong, udah lo jadi sini. Nggak jelas banget sini. Jangan gue tuh ngomong nggak jelas, lo harus kita sidang. Biarin dia ngomong dulu dong. Dia udah keterlaluan. Menurut gue nggak mungkin, impossible kalau sampai dia nggak tahu, karena dia adalah temennya Riko. Gue nanya sekali lagi sama lo, gue bisa pegang omongan lo ya, lo cowok ya. Iya. Berarti lo bener-bener nggak tahu. Bener. Terus besok Riko maksudnya ngajakin ketemuan lo ngapain? Dia mau jelasin semuanya kenapa dia titipin Rindu buat aku. Oke, ya udah gue pegang omongan lo ya. Oke. Berarti besok sampai bohong, awas ya. Jangan pernah ngebohongin aku ya. Gue nggak bisa banget. Ya udah, oke, guys. Lu udah janji sama semua ya? Iya. Mulai malam ini sampai besok, lu akan kita nyantai. Oke. Ya? Lu pastiin lu gak akan ada apa-apa sama Riko. Gak ada yang lu tutup-tutupin. Jangan Iya. kasih tahu Oke? sama Riko ada Gua kita pasti ya. juga. Lu juga pasti pengen tahu kan? Aku juga pengen tahu besok. Ya udah. Kasus ini sangat-sangat complicated sekali, gengs. Apa nih sebenarnya disembunyiin sama Riko? Apa nih sebenarnya yang mau dilakuin sama Riko? Gengs, di hari terakhir ini sesuai dengan apa yang udah kita rencanain kemarin. Akhirnya kita mau ketemuan lah sama si Aldi di sini. Kita udah nunggu barengan sama tim. Ini jam 5 nih. Mana sih si Aldi? Juga si Aldi Udah. kemarin udah kontek-kontekan juga. Tapi udah Dia niat gak sih nempatin janjinya gitu loh. Masa sampai hal kayak gini juga mesti Ini jangan-jangan dia ketakutan nih gara-gara udah kejanjian sama kita. Tapi lu bisa konfirmasi gak sih? Udah. Tadi sebelum kita ngumpul di studio, gue udah konfirmasi ke dia. Gue cuma takutnya dia tuh kelepasan ngomong ke Riko, terus mereka pindah tempat gitu loh jadinya. Karena kemarin kelihatan kan dia takut banget, dia kelemar-kelemar banget. Itu yang gue takutin loh. Pada saat kita nunggu jeder tiba-tiba. Aldi dari kemarin ada konfirmasi nggak sama lo? Enggak, dia enggak dijelasin. Aduh, kemana lagi nih orang? Nih. Oh ini nih. Tuh. Lo kok lama banget sih? Lo telat lama banget, lo kemana? Lama banget sih. Tim katakan putus datang sama Aldi. Tapi di situ Aldi nggak barengan sama Riko. Mending kamu susulin si Riko. Kemana? Dia mau berangkat ke bandara. Bandara.
Lu tau dari mana? Lu tau dari mana? Iya, tadi aku ditelepon sama dia. Cepetan susul dia. Dia mau kemana? Dia mau kemana coba? Kenapa lu ngasih informasi yang salah dong? Cepetan susul dia, mending kalian susul dia. Kenapa kita harus cepat-cepat susul dia? Karena dia nggak bakal balik ke Bangka lagi. Jadi lu udah telepon dia dan sekarang dia lagi di jalan, dia mau ke bandara, dia nggak bakal balik lagi ke Bangka. Iya. Ya lo beneran lo nggak tahu apa-apa. Ya udah, kamu serius kan? Kamu nggak bohong kan? Aku serius, kamu mending susulin dia sekarang karena dia masih sayang sama kamu. Oke, udah susul sekarang. Lo mau ikut atau enggak? Belum. Ya udah nggak usah. Dia nggak usah. Ya udah lo sama kita aja. Yuk cepet aja. Akhirnya tim Katakan Putus langsung aja menggiring Rindu untuk pergi ke arah kos-kosannya Riko dan kita berharap banget kita bisa nge-stop Riko sebelum dia berangkat ke bandara. Maksudnya sekarang dia pergi ke bandara tuh ngapain gitu loh? Aku nggak tahu kak, makanya aku juga bingung kak, kenapa? Dia sama sekali nggak ada cerita sama lo, dia ada urusan apa Nggak di sama luar sekali, negeri. dia nggak cerita sama sekali ke sama aku kak. Apalagi kan tadi si Aldi bilang kalau dia udah gak bakal balik lagi ke Bangka kan. Kita tuh sama sekali gak ada pemikiran kalau ini gitu loh masalahnya. Aku nggak tahu dia mau pergi kemana. Aduh dia tuh sama sekali gak pernah cerita dia punya masalah sama dia apa sama sekali sedikit gak pernah ngasih kode kalau dia lagi bermasalah. Enggak. Kita ikutin deh kita. Kenapa bisa sampai si Aldi ini bilang dia nggak bakal balik lagi ke Bangka? Sebenarnya apa nih reasonnya? Gue udah bingung. Gengs, udah dapet gak? Ya ampun, ini kenapa sih nggak ada ininya, nggak ada yang bisa Kejar, pokoknya sekarang tim Radis kita tuh udah ngikutin juga ada. Tadi gue udah bilang juga kalau ternyata mereka sampai ngeliat ada Riko suruh kadang aja mobilnya. Ya udah, kita kejar. Pokoknya kita kejar dia sampai dapat. Lo harus nanya sebenarnya dia ini kenapa, ada apa sama dia sampai akhirnya dia pergi dari lo. Di saat kita lagi ngebut, tiba-tiba aja kita lihat gak jauh dari area kos-kosannya Riko. Itu tim kita. Itu tuh apa? Gue berharap banget mudah-mudahan aja kita nggak salah menghadang mobil dan mudah-mudahan aja mobil itu adalah mobil yang digunakan sama Riko untuk pergi ke bandara. Turun, cepetan dong buka pintunya. Riko, Kamu mau kemana sih? Kok kamu tahu aku di sini? Aku tahu dari Aldi. Coba kamu bilang sekarang. Kenapa kamu kemana? Ya sekarang jujur aja deh lo mau nyudahin hubungan lo boleh, tapi setengah lo kasih kejelasan sama pasangan lo cerita kenapa, masa lo nggak bisa sih cerita kayak gitu aja ke dia? Kenapa tahu perut aku kemarin tahu sebab cerita? Aku ninggalin kamu karena aku tuh sayang banget sama kamu. Sayang apa? Kalau kamu sayang kamu nggak bakal ninggalin aku, tau nggak? Dan aku pengen kamu tahu. Tahu apa? Aku sekarang kena kanker. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. ternyata di sini apa yang dilakuin sama si targetnya kita, apa yang dilakuin sama targetnya itu sebenarnya karena dia sakit kanker otak. Ya Aziz. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Jadi sama pacarku sih. Ya, ceritanya kamu tuh cerita dari awal, tau nggak? Biar aku bisa lebih perhatian sama kamu, biar aku bisa ngejagain kamu. Detik-detik terakhir lo baru ngasih tahu sama dia. Kalau sayang tuh gak kayak gini caranya. Lo kalau sayang gak kayak gini caranya, lo cerita sama pasangan lo. Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Khafir. Aku tuh udah sakit dari 2 tahun yang lalu. Itu udah lama banget. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Semua resah hati manusia Aku sekarang kena kanker. untuk membagi kisah atas Sekarang nama kena kanker. cinta. Derai air mata. Di situ klien kita kelihatan banget hancur, dia kelihatan banget shock karena dia nggak nyangka, dia bener-bener nggak nyangka, gengs, kalau ternyata pacar itu punya penyakit kanker dan nggak pernah cerita sama dia sebelumnya. Jawab dong, jawab. Sekarang udah gak ada waktu lagi buat lo gak jawab. Udah kenapa?
apa sih? Lu dari awal mau biarin cewek. Kamu bisa jalan dulu biar mereka diskusi dulu ya. Kalau saya nggak kayak gitu, kalau saya kamu harusnya kamu mesti dari awal. Jawab. Itu karena aku sayang banget sama kamu. Ya kalau saya nggak gini caranya. Aku nggak mau aja lihat yang sakit depan kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku nggak mau pergi jauh dari kamu. Dan gue bisa lihat spirit dia untuk sehat itu benar-benar besar banget, dan gue berharap dia bisa sembuh sampai akhirnya dia bisa balik lagi ke Bangka untuk nemuin si ceweknya lagi. Gue berharap banget. Aku nggak mau tahu gitu. Please, tapi ini yang harus kamu jaga diri baik-baik ya. Aku ya. Udah biarin nih. Itu milik mereka berdua. Ya udah ini bahaya. Udah bahaya. Udah rindu. Ya udah, mau nggak mau kita harus ngelepas dia. Walaupun memang Rindu masih belum bisa untuk ngelepas dia. Rindu sini. Rindu sini, lihat gue. Rindu lihat gue. Hei, lihat gue. Setidaknya lo tahu dia sayang sama lo, oke? Dia sayang sama lo, dan sekarang yang gue dengar tadi dia mau perjuangin kesehatannya dia. Dia mau ke Singapura. Lo percaya aja dalam hati lo dia bakal balik lagi. Lo doain dia supaya dia sembuh dan dia balik lagi ke sini. Itu doang yang bisa lo doain. Antara kau dan aku. Kita berharap banget dia bisa balik lagi ke Bangka, dia bisa menyelesaikan masalahnya pada saat dia sembuh nanti, dan mungkin aja kita nggak ada yang tahu, gengs. Ya udah, ini semua gue nggak sangka banget endingnya kayak gini, tapi yang gue tahu dari kasus ini gitu loh, gengs, setidaknya sebelum lo pergi, kalau emang lo ada masalah seberat apapun masalah lo, adanya pasangan itu adalah untuk nemenin lo dan untuk support lo. Jadi jangan pernah rahasiain apapun dari mereka. Ya udah, karena kasus ini selesai, gue Conchita pamit. Gigi pamit. Bye. Jujurlah, tak